Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita bersyukur, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sehingga kalau kita ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari. Haleluya Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kau adalah saja surga ya Tuhan yang mengasihkan Tuhan, yang memberi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu sama-sama jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Tuhan yang mendatangkan kami ke tempat ini Tuhan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran Firman, memuji Tuhan. Ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Kami pulang bawa sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pakai Tuhan semuanya melayani tempat ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari buka hati lebih dalam. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur, mengucap syukur semakin lama.
Tuhanku memberikan kegembiraan. Haleluya.
mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami butuh Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh kuasa-Mu saat ini. Bekerjalah bagi kami saat ini Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba. Di tempat ini ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang sudah disiapkan. Haleluya. Semua bilang haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Nggak kompak nih, luar biasa ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mungkin karena kelamaan liburan ya. Sampai luar biasanya udah nggak terlalu semangat, masih pada ngantuk semua kan. Ya, hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita bisa ada bersama-sama dalam sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Ya, semua percaya bahwa hari ini kita semua orang-orang diberkati. Nggak, coba lihat muka kiri kanan, perhatikan baik-baik. Ini muka baru kembali liburan, bener nggak muka diberkati? Ya, saya hari ini merasa diberkati oleh Tuhan. Ya, ibadah pertama kita bersama-sama, apalagi setelah ibadah pertama diberkati dengan mie, aduh enak sekali. Ya, tapi hari ini, saat ini kita akan konsentrasi dengan firman Tuhan. Amin. Ya, tadi saya katakan bahwa saya berterima kasih kepada gembala setempat yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berkhotbah di sini. Memang beberapa waktu lalu gembala udah bilang ya mereka akan pergi ke libur dan berusaha untuk hadir, tapi semalam saya dapat informasi bahwa mereka nggak bisa balik karena ada keluarga yang meninggal yang dimakamkan hari ini, dan setelah itu mereka akan kembali ke kota wisata. Dan hari ini kita percaya bahwa semua kita siap mendengar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap mendengar firman Tuhan? Minta lambaikan tangannya. Saya berharap, saya pastikan saudara tetap berkonsentrasi dengan firman Tuhan ya. Makanya saya minta saudara bergerak, lambaikan tangan supaya untuk memastikan saudara masih bisa mendengar apa kata-kata saya. Mari buka kitab kita bersama-sama. Kita akan buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat? Ayo, saya minta kita baca bersama-sama. Ada di layar monitor ayat-ayat ini. Dan mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya yakin bahwa proses ini saudara mengerti. Tadi saya bicara tentang bagaimana Yesus mengalami sebuah proses yang begitu sulit sampai Dia mati di kayu salib. Dan kata-kata pertama dari 7 perkataan Yesus di salib itu yang kita bahas tadi tentang ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini saya ingin membahas tentang kebangkitan Kristus. Dan pada waktu Dia mati, mayatnya diturunkan,
dan kemudian dia dikuburkan, Alkitab bilang pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Berapa banyak saudara yang masih percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati? Katakan amin. Amin. Ya. Tapi catatan kitab Roma ini memberikan kepada kita referensi baru bahwa Yesus itu yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dia dibangkitkan oleh rohnya. Roh yang kita kenal adalah roh yang menghidupkan, roh yang pernah dihembuskan oleh Allah kepada Adam dan Hawa yang waktu itu kepada Adam yang waktu itu masih berbentuk tanah liat, berbentuk patung, dan dihembuskan roh, nafas kehidupan, dan kemudian patung itu bergerak. Roh yang sama yang Alkitab katakan itu yang telah membangkitkan Yesus dari jasad yang terbujur kaku. 3 hari itu sudah terbujur kaku dan penuh dengan luka lebam di sekujur tubuhnya, dan dia harus murid-murid datang mau merempah-rempahi tubuh Yesus karena sebelumnya belum sempat dirempah-rempahi, langsung dikuburkan pada waktu itu. Tapi kemudian Alkitab bilang dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan catatan kitab Roma oleh Paulus menulis bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ternyata adalah roh Allah, roh Yesus, yang kemudian kita kenal pada hari ini Roh Kudus. Dan begini, ini yang menarik Paulus bilang, ya, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi kalau roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam dalam hidupku dan hidupmu, perhatikan ini, maka ia akan ia akan membangkitkan orang mati dan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi kalau dia berdiam dalam kita, maka ia, itu roh yang sama yang tadi membangkitkan Yesus atau orang mati, itu juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, ya, dan kemudian berdiam di dalam kita. Ada beberapa penafsiran di sini. Ada yang kemudian memberikan penafsiran tentang pengertian kebangkitan roh itu, kebangkitan tubuh yang fana itu adalah kebangkitan kita dari antara orang mati waktu mau menyongsong Yesus datang pada kali yang kedua. Saya guru ilmu tafsir. Sudah 10 tahunan lebih saya mengajar ilmu tafsir Alkitab. Dan saya kemudian memberikan penelaah, ya, saya meneliti baik-baik dan mencari berbagai referensi. Saya menemukan begini, ini tidak dimaksudkan ini berhubungan dengan kebangkitan orang mati nanti pada akhir zaman, pada kebangkitan pertama untuk menyongsong Yesus, bukan. Tapi ini adalah sebuah kebangkitan yang bekerja secara rohani dalam pribadi umat-umat Tuhan, atau pribadi setiap orang, ya, bahwa ketika tubuh kita yang mati karena dosa itu kemudian mendapat sentuhan dari rohnya yang ajaib itu, mendapat sentuhan dari Roh Kudus itu, maka tubuh yang mati karena dosa ini itu kemudian dihidupkan kembali. Tubuh yang mati karena semua pelanggaran kita itu kemudian dihidupkan kembali. Maka John Calvin bilang begini, ya, bahwa pengertian operasi terus-menerus dari roh, di mana dia secara bertahap mematikan sisa-sisa daging dan memperbaharui hidup surgawi dalam kita. Jadi roh itu akan terus mematikan yang sisa-sisa daging, tapi kemudian pada saat yang sama memperbaharui
menghidupkan sebuah pengalaman surgawi dalam hidup kita. Saya sangat terkesan dengan ayat ini, dan kemudian saya bawa ini dalam sebuah perenungan, dan saya mendapat ada 3 hal yang bisa kita dapat. Kalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di antara saudara, berdiam dalam diriku, maka sedikitnya ada 3 hal yang akan kita alami, sama seperti 3 hal tersebut yang dialami oleh Yesus waktu Dia bangkit dari antara orang mati. Kita melihat apa yang terjadi pada Yesus, kita lihat dan bawa ke pengalaman hidup kita masa kini, bagaimana kita mengaktualisasikannya, bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita berperan dalam kehidupan kekristenan. Kita belajar dalam bagian ini. Yang pertama begini, kalau roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam dalam hidup saudara, maka yang pertama kita akan miliki, kita akan punya kuasa kehidupan. Bilang sama-sama saya, kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan. Ya, lihat tuh. Yesus dalam posisi mati, Dia diikat dengan kain kafan, Dia dibungkus dengan kain kafan, tapi kemudian ketika roh itu ada pada jasad yang sudah terbaring kaku, tiba-tiba jasad itu bergerak, dan pada waktu Maria datang menjenguk Yesus, itu batu sudah tergolek dari tempatnya, terangkat dari tempatnya, dan kubur itu kosong. Kemudian dia bisa melihat, berjumpa dengan Yesus yang sudah hidup. Apa yang terjadi di situ? Bahwa roh itu telah memberikan kuasa kehidupan dalam jasad yang mati tersebut. Dan kalau roh yang sama itu ada dalam hidup kita, perhatikan ini, maka kita juga punya wewenang, punya otoritas, punya kuasa ilahi, punya wibawa ilahi untuk menghidupkan yang mati itu menjadi hidup kembali. Bisa katakan amin? Haleluya. Saudara bilang, Pak, saya kan nih nggak mungkin lah saya doain orang mati terus bangkit. Ya, memang sampai hari ini segala sesuatu telah berkembang pesat. Ilmu dan teknologi berkembang pesat. Saya berkhotbah di sini pada saat yang sama, Pastor Yance itu bisa dengar di Temanggung. Ya, kalau dia ikut, mungkin kalau di sini pakai live streaming, kalau ada live stream atau ada live YouTube, ya apa yang dikhotbahkan hari ini bisa kemudian didengar pada sebentar sore atau seperti itulah yang biasa terjadi. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmu dan teknologi telah berkembang pesat. Dulu mana kita pernah menyangka bahwa kita ada di satu era di mana kita tidak ada dalam satu ruangan tapi bisa beribadah bersama-sama. Pernah nggak saudara pikir? Nggak pernah kan? Pandemi kemudian mengajar kita bahwa ternyata bisa. Kita ada di rumah masing-masing tapi ada sebuah persekutuan bersama. Bagaimana bisa terjadi? Kita ada dalam platform Zoom, beribadah bersama-sama, menyanyi bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Wah, itu luar biasa. Tapi ada satu hal yang nggak pernah bisa diciptakan oleh manusia. Apa itu? Menghidupkan apa yang sudah mati. Nggak bisa. Kalau udah mati nggak mungkin hidup. Manusia mau pakai cara bagaimanapun, kalau judulnya sudah mati, itu nggak mungkin hidup. Tapi ingat baik-baik, kalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam kamu, maka yang pertama yang akan kita miliki, kita akan mempunyai kuasa kehidupan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Coba colek kiri kanan, sudah bilang, kamu punya kuasa kehidupan. Ya, kamu punya kuasa kehidupan. Saudara, satu ketika begini, saya ingin bawa saudara kepada sebuah pengalaman Alkitab. Terjadi sebuah hampir seperti kudeta dalam kepemimpinan Harun sebagai imam besar di suku Lewi pada waktu itu, dan Musa sebagai pemimpin Israel. Menanyakan, kenapa sampai Musa atau Harun itu dipilih Tuhan? Nggak ada yang lain? Kalian salah kali, ya? Kok mesti Harun sih? Kenapa bukan Tono?
Kenapa bukan si Bambang yang jadi pemimpin? Kenapa mesti Harun? Ya, Musa bilang, iya memang dia dipilih Tuhan. Apa tandanya? Musa bilang, kumpul semua ketua-ketua. Di orang Israel itu punya 12 orang suku, dan masing-masing suku itu punya ketua-ketua. Dan setiap ketua-ketua itu punya tongkat. Dalam Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13 itu dicatat di sana, bahwa masing-masing mereka punya tongkat kayu. Dan Musa bilang, bawa semua ke sini tongkat-tongkat. Tongkat kayu itu fungsinya untuk dipegang sebagai fungsi otoritas, bahwa dia punya otoritas. Yang selain itu dipakai untuk perjalanan mereka. Dan kayu itu adalah kayu yang udah mati, bukan kayu hidup, saudara, udah kering. Tapi kemudian 12 tongkat itu Musa taruh dalam ruang Maha Kudus dekat tabut perjanjian. Dan Alkitab mencatat apa? Bilangan pasal 17 ayat 1-13 itu mencatat begini. Tiba-tiba dalam satu malam tongkat Harun itu bertunas. Wow, berarti loh, bertunas. Dan kemudian berbunga dan hidup. Udah mati, tapi bertunas, berbunga, dan hidup. Apa yang bisa menghidupkan dia? Karena dia ada di ruang Maha Kudus, yang dimana Roh Allah selalu datang berdiam, Shekinah glory Tuhan turun, dan kemudian hadirat Tuhan penuh dalam bait suci tersebut. Itu sebuah gambaran begini. Sesuatu yang mati kalau ada di dalam roh Tuhan, atau roh yang membangkitkan Yesus atau orang mati ada di situ, maka pasti punya roh kehidupan. Sekalipun udah mati, dia pasti bertumbuh, dia pasti bertunas. Ya, suatu ketika, sudah tahu cerita Kejadian pasal 18, saya berapa kali kasih ke bawah itu di sini dalam sebuah khotbah. Abraham didatangi oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan untuk memastikan bahwa mereka akan punya anak. Waktu dibilang begitu, tiba-tiba Sarah tertawa di belakang pintu. Hah, lucu, ya. Kenapa? Lucu, ketawa. Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Enggak, saya bilang, kamu ketawa. Ya. Kemudian Sarah mengungkapkan alasan logis dalam pemikirannya, bahwa nggak mungkin kami punya anak. Ya, saya itu sudah tua, sudah mati haid. Dalam catatan Alkitab bilang bahwa walaupun juga masih muda, Sarah itu nggak mungkin punya anak karena dia mandul. Jadi jangankan udah mati haid, nggak mati haid pun masih dalam keadaan yang muda, masih nona-nona, ya tetap nggak bisa punya anak. Kenapa? Sarah mandul. Dalam posisi itu, Sarah sudah berusia 79 tahun, ya. Abraham sudah berusia 99 tahun. Tahun depan, itu artinya ke tahun ke-25 mereka menunggu, mereka akan punya anak. Alkitab bilang Abraham itu mati pucuk. Udah gak mungkin punya anak. Yang satu mati haid, yang satu mati pucuk. Itu mau diapain lagi, saudara? Saudara panggil ilmu kedokteran dari manapun untuk menghidupkan semuanya, itu gak mungkin punya anak. Tapi tepat tahun depan, Alkitab bilang Sarah mengandung. Itu Sarah tidak mengandung dari Roh Kudus, bro. Tidak sama seperti Maria yang kemudian dianugerahi benih ilahi dalam tubuhnya. Sarah itu mengandung, itu hasil hubungan intim dengan Abraham. Artinya begini, Abraham gak mati pucuk lagi. Karena memang setelah itu Alkitab mencatat Abraham kan kebablasan, ada keturunan dari Keturah, ya, ada anak-anak lain setelah itu. Ya. Tapi kemudian yang saya mau angkat di sini adalah begini: kalau Roh Tuhan ada, pasti yang mati itu bangkit kembali, hidup kembali. Dengar saudara, saya nggak tahu hari ini saudara apa yang mati dalam hidup. Ada yang bilang, Pak, masa depanku udah mati. Kenapa? Aduh, aku telah dilecehkan oleh laki-laki ketika aku remaja, dan aku gak punya masa depan lagi. Keperawananku hilang karena diperkosa.
nggak punya masa depan lagi. Siapa yang mau dengan aku lagi, Pak Pendeta? Saya bilang kamu harus punya roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekarang orang tersebut itu kerja bagus, punya suami dan 3 orang anak, ya, dan menjadi pelayan Tuhan yang aktif. Kenapa? Karena roh Tuhan itu membangkitkan yang mati. Ada orang bilang, Pak Pendeta, nggak mungkin saya bisa bangkit lagi. Ini usaha saya udah mati, Pak Pendeta. Saya udah berusaha, udah ketutup. Ini bank udah nggak percaya ke saya. Saya mau minta pinjaman dari mana lagi? Semua masa depanku udah mati. Tapi percayakah saudara, kalau roh Dia yang telah membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus dari orang mati berdiam di dalam kamu, maka apa yang kita pikir mati, Tuhan bisa berikan kesempatan hidup kembali. Haleluya. Ada pelayanan-pelayan yang mati. Ada hamba Tuhan bilang kepada saya, Bro, payah di sini, mati pelayan sih. Saya tanya kenapa? Aduh susah, di sini bukan tempat basah. Ya kami layani cuma begini. Saya bilang biarlah Yesus yang bekerja. Saya kebanyakan pelayannya pemulung. Saya kesaksian dengan Pak Cipto tadi. Saya membuka pelayanan di Green Pramuka. Bulan September, dan aktif, betul-betul aktif itu di bulan Desember akhir sampai Januari itu sampai hari ini. Jemaat-jemaat yang kami layani itu dari punya latar belakang yang menurut orang mati semua. Keluarga yang broken home, istri yang punya, ibu yang punya anak 7 dengan 7 laki-laki, itu kalah mantu perempuan Samaria, ya, yang cuma punya 5 laki. Ini punya 7 anak dengan 7 laki-laki. Ya, tapi kemudian dia datang, dia minta ampun, dia berlutut, dia berdoa. Hari ini dia jadi pelayan Tuhan. Ya. Saya berhadapan dengan orang-orang yang gak punya harapan. Kami rangkul, kami bilang Tuhan pasti akan berikan masa depan yang baru. Saya selalu klaim janji Tuhan bahwa mungkin ya persoalan yang kita alami bukan persoalan yang berat, persoalan yang sulit mungkin dari pandangan kita, tapi saya selalu yakin Tuhan yang sama, yang selalu akan memberikan jalan keluar, jalan yang baru untuk kita bisa menapakinya sebagai bentuk kehidupan, karena roh Dia ada dalam kita, dan semua itu terjadi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang merasa, aduh Pak, untuk bisa makan aja udah bagus Pak hari ini. Hari ini makin sulit Pak, persaingannya makin aduh. Nggak gampang Pak sekarang. Saya mau bilang, pegang janji Tuhan. Biarlah roh Dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati ada dalam hidup saudara. Maka apa yang Bapak Ibu Saudara anggap itu mati, itu Tuhan akan hidupkan kembali dengan masa depan yang baru. Tangan untuk Tuhan kita Yesus. Yang kedua, kuasa yang kedua yang membangkitkan Yesus dari orang mati, itu kemudian akan memberikan kita kuasa kemenangan. Bilang sama-sama, kuasa kemenangan. Lihat colek kiri kanan saudara. Punya kuasa kemenangan dong. Bro punya kuasa kemenangan. Kalau roh Dia adalah bro punya kuasa kemenangan. Hari ini saudara, kita sedang ada dalam dunia persaingan yang cukup kuat. Ya, di mana-mana cukup kuat. Dunia bisnis itu adalah dunia yang sangat kompetitif. Itu kompetitor itu di mana-mana. Kadang-kadang mudah-mudahan nggak jadi, saudara bukan pelaku. Ya, kadang-kadang kita harus dengan segala cara itu kita lakukan untuk kita bisa menang. Ya, kemenangan itu selalu dicapai dari sebuah perjuangan yang begitu berat. Betul nggak saudara? Ya, itu kemenangan kan? Kalau kita bicara kemenangan, kita selalu bilang bahwa kemenangan itu adalah sebuah kompetisi yang kemudian membuat kita menang. Tapi konsep kemenangan yang Tuhan maksudkan tidak sama dengan konsep kemenangan yang selalu ada dalam logika pikir manusia. Kita selalu pikir begini, kalau saya mau menang tender, saya mesti begini, saya mesti begini, saya mesti begini, akhirnya saya menang tender. Ya, kompetitor saya yang ini, saya cari tahu celahnya di mana, saya bisa dekati siapa pemberi tender, dan bagaimana antara ada suap penyuap terjadi di sana atau apapun itu, yang penting saya menang tender. Itu konsep logika manusia. Kemenangan yang dipikir manusia itu adalah ketika dalam sebuah pertarungan yang kuat pasti menang.
Kalau yang kuat bisa memukul kalah yang lemah dan jatuh, maka kemenangan akan dimiliki oleh yang kuat. Tapi Alkitab bilang bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Nggak gitu kemenangan yang Tuhan maksudkan. Mari buka Alkitab Saudara. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21. Ini masih dalam rangkaian tulisan Paulus yang berhubungan dengan apa yang dimaksudkan Alkitab tadi. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi ulang yang kencang, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini konsep menang yang Tuhan maksudkan, yang dipertontonkan Kristus di salib. Sekalipun dia dihianati, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, sekalipun dia dicaci maki, dia dicambuk, dia dipukul, dia ditampar, dia dipakaikan mahkota duri, dia tidak membalas. Justru yang dia berikan adalah kebaikan demi kebaikan. Seorang penjahat di sebelah Yesus, dia bilang, hari ini engkau bersama-samaku di Firdaus. Ya. Orang yang menombak lambung Yesus, ya, pada waktu Yesus mati, orang itu bilang, wow, sungguh benar dia adalah anak Allah. Dari mana ungkapan itu bisa terjadi? Itu karena mata dia melihat dari taman Getsemani, dari persidangan, dari penganiayaan, memikul salib sampai ke puncak Golgota, tidak sedikit pun Yesus melawan. Yesus tak mempertontonkan kasih. Bahkan kitab Roma bilang bahwa kalau kita mau menang, kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Apa yang bisa membuat kita lakukan itu? Nggak mungkin daging brur, kan? Bener nggak? Orang marah brur dan makasih Tuhan memberkati. Aduh, saya ini orang Manado, om tante, ya. Aduh, saya emosi saya cukup tinggi. Pertama kali saya kenal dengan pendeta saudara, Pastor Yance, itu karena mau berantem. Ya, saya di sekolah Alkitab, satu sekolah dengan sama-sama dengan beliau. Ya, dia datang, justru yang buka kriminal dia dan bukan saya. Dia buka kriminal. Ya, saya masih sangat muda, paling muda waktu itu sekolah. Tapi karena emosi muda, ya cuma gara-gara main basket saya mau berantem dengan salah satu teman orang Medan. Udah mau berantem, ya. Kalau itu kalau sampai kena, siapa yang mukul udah pasti keluar. Kalau emosi begitu, datang gembala saudara untuk menengahi, ya. Lebih membela saya sebenarnya, bukan menengahi. Lebih membela saya, harus saya agak aman. Karena biasa kan, kita kalau orang Manado itu harus ribut duluan, ya. Moga-moga orang yang kita ributin itu ciut. Tapi kalau dia melawan, berarti sudah waktunya untuk bertempur. Tapi kalau enggak, udah menang sok duluan, kan? Orang udah bilang, udah wah, ditolong sama Pak Yance. Ya, saya emosian, saya di jalan dulu tuh, kalau ketemu, kalau bawa mobil, saya pernah sampai naik di deksel mobil orang. Wah, berapa puluh tahun lalu. Saya naik deksel mobil orang karena dia serempet mobil saya. Saya bisa marah-marah. Saya pernah tarik satu supir angkot di depan stasiun kota. Saya tarik dia begini karena dia serempet mobil yang saya bawa, mobil orang, mobil pendeta. Saya serempet, dia serempet, jatuh dok, spionnya jatuh, blak. Saya keluar, saya tarik, saya minta dia bayar, dia bilang nggak punya duit. Saya tarik begini, waktu saya tarik, tiba-tiba dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya langsung lepas. Wah, dulu emosian saya. Ya. Tapi kemudian saya sadar, kalau roh dia ada dalam hidup kita, kita harus selalu kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Hari ini orang boleh fitnah. Saya pernah teman di Facebook ya. Saya bilang kemarin, orang bisa fitnah, orang bisa hianati, orang bisa mencurangi kita, bahkan orang itu bisa meninggalkan kita. Tapi mereka nggak bisa pernah merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Milikilah roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Hari ini saudara mungkin punya kompetitor banyak. Tunjukkan belas kasihan.
tunjukkan kasih. Ketika orang yang mungkin menurut saudara bersalah kepada saudara, itu jatuh, saudara rasain lu apa gua bilang ya. Nah, makanya jangan begitu sama anak Tuhan. Itu udah salah loh, saudara. Apalagi kita begini, kita kan selalu berkedok di ayat Alkitab bilang begini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan kan tadi. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Cukup sampai situ. Kita jangan doa, Tuhan pembalasan kan hakmu Tuhan, balas Tuhan, Tuhan tolong balas Tuhan. Itu udah salah loh saudara ya. Jangan. Kalau Tuhan mau balas, Tuhan balas. Tapi kalau Tuhan tidak mau balas, gak ada urusan dengan kita. Itu pengertiannya. Bukan kita yang harus berurusan. Kalau kemudian terjadi pembalasan, biarlah Tuhan yang berurusan. Kita harus baik dengan orang itu. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Selama kita gak punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan selalu melawan orang yang bersalah kepada kita. Selama kita gak punya Roh Kudus, kita akan selalu emosional. Orang kalau emosional selalu mengambil keputusan yang salah. Saudara kalau berdagang, kalau saudara sudah emosi, saudara beremosi karena dipengaruhi oleh kompetisi yang kuat sekali, saudara bisa salah berinvestasi. Tapi minta kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita, sehingga kita bisa menguasai semuanya dan kemenangan menjadi bagian kita. Yang terakhir, singkat saja, kasih saya 5 menit untuk menyelesaikan khotbah ini. Yang ketiga, kalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka yang ketiga, kita akan memiliki roh kuasa restorasi, kuasa pemulihan. Kenapa saya bisa lihat itu ada dalam ayat ini? Karena begini saudara, Alkitab bilang begini, waktu Yesus itu dicambuk, dianiaya, diperlakukan tidak adil, Dia hancur lebur tubuhnya. Betul? Kitab Nabi Yesaya bilang mukanya sampai gak bisa dikenali. Kalau film The Passion of God itu kita masih bisa kenali wajah Yesus, tapi sesungguhnya kita gak bisa kenali, karena semua luka, semua bagian tubuh Yesus itu penuh dengan darah. Kita gak bisa kenal lagi. Saudara kalau luka, jatuh dari motor, sembuhnya berapa lama? Seminggu? Seminggu lebih. Kalau lebam mukanya, sembuhnya berapa lama? Seminggu? Ya. Lama. Ya. Lama loh saudara. Tapi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, gak ada satupun bagian Yesus itu yang luka, kecuali tangan yang berlubang paku dan lambung, untuk supaya membuktikan bahwa itu benar-benar Yesus. Tapi kepala yang tadinya ditusuk pakai mahkota duri, punggungnya yang 3 hari yang lalu hancur lebur, itu bersih, pulih, sama seperti gak pernah terjadi apa-apa. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu memulihkan semuanya. Kalau toh ada tanda paku, itu untuk membuktikan bahwa itu betul-betul Yesus yang tersalib. Karena di nama Yesus ada banyak di sana, tapi Yesus yang tersalib cuma 1 orang. Bapak Ibu Saudara, kita butuh roh ini, karena ada banyak dalam hidup kita yang perlu dipulihkan. Ada banyak dalam hidup kita yang perlu disembuhkan. Tadi saya bicara tentang luka. Ada banyak hidup kita yang perlu diobati dan luka hati kita. Mungkin kita udah beberapa kali jatuh dalam dosa. Kita udah orang pendosa yang sudah sangat pendosa. Tapi saya mau bilang, roh yang membangkitkan Yesus akan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Kita bisa berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita mungkin baru membuat kejahatan, kita mungkin seorang pesinah, kita mungkin pemabuk, kita mungkin punya pengalaman narkoba pada waktu yang lalu, kita mungkin istri yang gak taat pada suami, kita mungkin suami yang sedikit-sedikit menyeleweng
Saya mau bilang kalau sudah datang pada Tuhan hari ini, Dia akan memulihkan total hidup. Tidak ada satu yang tersisa dalam hidup. Dia akan pulihkan secara sempurna. Bangsa Israel berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, tapi ketika mereka datang pada Tuhan, Tuhan pulihkan mereka. Dalam kitab para nabi ditulis begini, bahwa ada sebuah cerita. Dia datang di rumah tukang periuk, dan dia lihat seorang pecundang sementara membentuk tanah liat menjadi sebuah periuk yang indah. Ya. Ketika periuk itu sudah terlihat indah, bejana itu terlihat indah, itu dihancurkan kembali. Udah terlihat bagus, udah bagus ini dia, udah keren. Yang tahu itu bagus atau tidak bukan kita, tapi pencundangnya. Dia tahu lihat ada kerikil, dihancurkan lagi, beras, dan dia bentuk lagi menjadi bencana yang indah. Kalau ada di antara saudara yang kemudian Tuhan hancurkan, tak usah takut, karena Dia yang sama yang akan membentuk bencana lihat saudara menjadi bencana yang sempurna, karena roh Dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati ada dalam hidup kita. Ada banyak keluarga yang mungkin diambang perceraian. Tuhan, kalau masih bisa bertahan sekarang Tuhan, itu cuma karena anak-anak Tuhan. Itu cuma karena malu sama pendeta kalau bercerai. Nggak enak sama tetangga, nggak enak sama teman bisnis, tapi sebenarnya udah nggak ada cinta di antara kita. Dengar baik, milikilah roh Dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati, maka saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan baru, dan kekuatan itu akan membawa saudara kepada kesempurnaan yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kamu, kamu akan memiliki kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan yang pertama. Yang kedua, kuasa kemenangan. Yang ketiga, kuasa pemulihan, kuasa restorasi. Dan kalau itu terjadi, maka pelayanan di sini akan terus berkembang. Saya yakin dari gembala sampai jemaat punya roh ini. Tunjukkan kepada semua orang, saudara punya roh ini, punya roh Tuhan, punya roh yang hidup memenuhi kita semua. Maka kita akan melihat kuasa demi kuasa Tuhan bekerja, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Saya undang para pemain musik hampir ke depan. Bersamamu
bangkitkan Yesus ada dalam hidupmu, maka hidupmu penuh dengan kemenangan. Tapi bukan kemenangan dalam cara pikir logika manusia, tapi kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara karena kemampuan mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kemampuan untuk terus mengampuni, kemampuan untuk terus bersabar, kemampuan terus untuk melepaskan pengampunan. Kalau roh Dia yang membangkitkan Yesus ada dalam hidupmu, maka saudara punya kuasa kehidupan. Apa yang selama ini sudah pikir mati, sudah nggak tahu masa depanmu seperti apa, anak-anakmu sudah bingung mau jadi apa di masa depan, milikilah roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka di sana ada kuasa kehidupan. Kalau hari ini sudah rasa sudah penuh dengan salah, keluargamu adalah keluarga pendosa, keluargamu adalah keluarga yang menjijikan hati Tuhan, datang pada Tuhan. Dia akan berikan roh yang membangkitkan Yesus, dan kita akan mengalami kuasa pemulihan. Kita akan mengalami restorasi dari Tuhan. Maka katakan apa kesingkar. Tanganmu dipegang oleh Tuhan. Rasakan jamahan tangan Tuhan menjamah hatimu hari ini. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mencurahkan dalam hidup kami, berdoa mengimpartasi roh itu kepada semua umat Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Roh yang sama itu akan membawa saudara dengan kuasa kehidupan, kuasa kemenangan, dan kuasa pemulihan. Saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu bekerja terus, lawat kami terus, bawa kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan baik. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Doni Saera yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL pemusik, multimedia, asyir persembahan, penerima tamu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan puji Tuhan saudara, untuk pengumuman kita, untuk persembahan jika ada jemaat yang persembahannya masih ditransfer, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak yang Jemanorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok, besok hari Senin adalah doa puasa mingguan kita yang biasanya diadakan hari Jumat tetapi dipindah hari Senin. Jadi doa puasa mingguan kita DPD Kota Wisata setiap hari Senin. Dan hari Rabu ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30. Dan hari Jumat mengingatkan kembali buat kita semua ya, hari Jumat ada ibadah hari ulang tahun WSP, Wanita Sejuta Pesona ya, ke-13 tahun. Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 18.00 di gereja. Jadi diharapkan bukan hanya kaum wanita ya, ada bapak-bapak, pemuda remaja yang mau ikut bersama-sama, boleh sama-sama kita beribadah dalam memperingati hari ulang tahun dari WSP yang ke-13. Hari Jumat jam 18 atau jam 6 sore ya di gedung gereja. Dan besoknya doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ibadah pemuda dan remaja atau YMB di gereja setiap hari Sabtu jam 18.15. Dan saudara, untuk minggu depan ibadah seperti biasa ya saudaraku, karena memang hari minggu depan ada donor darah. Jadi nanti kita baca dulu ya ini. Diakonia Umum akan melaksanakan donor darah pada hari tanggal Minggu 15 Mei 2022 pukul 11.30 sampai 13.30. Jadi jam setengah 12 sampai jam setengah 2 siang. Tempat di Gereja GPDI Kota Wisata. Jadi diharapkan buat seluruh jemaat Tuhan yang masih bisa untuk berdonor darah ya, untuk meluangkan waktu untuk kita donor darah pada hari Minggu. Dan saudaraku, untuk ibadah tetap seperti biasa ya, pagi jam 7 pagi ibadah raya yang pertama, dan ibadah raya yang kedua jam 9 pagi, dan sore jam 11 ibadah. Berarti anak-anak nanti pengumuman nanti ya disesuaikan dengan waktu yang ada, nanti disampaikan melalui WA. Dan sore saudaraku 11.00 jam 5 tetap ada ibadah ya di gereja dan online. Nanti kalau memang ada perubahan nanti disampaikan melalui WA yang ada. Jadi tetap kegiatan seperti biasa. Dan puji Tuhan, mungkin itu saja pemainnya. Mungkin ada tambahan dari pengurus gereja yang ada? Tidak ada ya. Nanti kalau memang ada tambahan nanti disampaikan melalui grup ya, grup yang ada. Puji Tuhan, doakan Bapak dan Ibu Gembala kemungkinan mungkin sore atau besok pagi akan kembali, biar Tuhan tolong sehingga tiba di kota wisata dengan keadaan yang selamat. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Mari angkat kedua tanganmu. Akhir ibadah kita hari ini kita
berkati mereka sepanjang minggu mereka akan berusaha, bekerja, melakukan apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan. Tuhan berkati tangan-tangan mereka. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan berkat. Apa saja mereka sentuh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di sini terus maju bertumbuh sesuai dengan janji Tuhan kepada kedua hamba-Mu sebagai pemimpin di sini, Pastor Yance dan Bu Ratna, dalam nama Yesus. Tuhan terus menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka setia, memberikan mereka pengurapan dari Tuhan. Kalau mereka mau kembali dari pemangku ke tempat ini, perlindungan Tuhan ada atas mereka, agar ketemu dengan semua jemaat kembali melayani, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami akan tamatkan ibadah ini. Kami yakin semua pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Beri sertai kami Tuhan. Tibakan kami di tempat kami dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, kasih karunia dan karunia-karunia rohani yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, memimpin, menyertai kita semua mulai siang hari ini, besok, lusa, sampai pada hari Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua mewarisi surga yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam satu nama ajaib kita panjatkan doa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.